Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina syiyamu Ramadan linakuna minal muttaqin. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan puasa bagi kita sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah perdebatan yang dari dulu hingga saat ini selalu diperbincangkan di tengah-tengah umat muslim, yaitu tentang hukum bermusik. Sebagian ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan. Nah, pagi hari ini kita akan mengkaji itu. Nah, kalau kita bertanya apa itu musik, nah, secara otomatis kita akan menjawab bahwa musik itu adalah suara yang berirama. Ada yang menggunakan alat, ada yang tanpa alat. Yang menggunakan alat misalnya menggunakan alat seperti seruling. Tapi ada juga sebagian yang mengharamkan seruling. Padahal kalau kita melihat dari sejarah sirah nabawiyah, Nabi Daud itu pandai berseruling. Ada juga yang tanpa menggunakan alat, ya berarti suara alami manusia. Misalnya ketika membaca Al-Quran, kita juga memiliki irama. Ya, ketika bersolawat tanpa musik, kita juga menggunakan irama dalam bersolawat. Nah, dari tinjauan filosofi dan normatifnya, sebetulnya musik atau nyanyian atau lagu itu adalah ekspresi dari keindahan atau naluri keindahan dalam diri manusia. Dan itu merupakan fitrah, bagian dari fitrah penciptaan manusia. Dan keindahan ini juga merupakan sifat yang dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Innallaha jamal yuhibbul jamil. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi musik itu adalah ekspresi fitrah manusia tentang nada atau suara. Sebagaimana model pakaian, model bangunan, lukisan dan lain sebagainya. Karena ini merupakan fitrah manusia, maka sebetulnya mustahil kalau kemudian Allah itu mengharamkan secara mutlak keindahan itu, kecuali jika menimbulkan maksiat. Ada dua pendapat terkait dengan musik. Yang pertama menyebutkan tidak diperbolehkan. Alasannya diambil dari surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudillu an sabilillahi bighairi ilm. Dan di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadis. Lahwal hadis itu kehiburan, ya, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan bahkan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Nah, kalangan yang mengharamkan musik ini selalu menggunakan dalil ini sebagai wajhu istidlal mereka. Jadi mereka memahami lahwal hadis itu adalah perkataan yang tidak berguna, yaitu nyanyian, lagu, dan musik. Namun dalam pandangan ulama yang mendukung diperbolehkannya musik, termasuk dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa sebetulnya larangan itu tidak dikhususkan terhadap perkataan, tetapi lebih umum kepada semua hal yang mengajak kepada kemaksiatan dan kesesatan. Dalam konteks nyanyian,
jika isi nyanyian atau musik itu atau di dalam pesannya itu memuat kebaikan, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut. Kemudian pendapat yang kedua adalah ulama yang membolehkan. Dalil-dalil yang digunakan salah satunya dari hadis Nabi, yaitu dari Sa'ib bin Yazid, bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah kamu kenal dengan perempuan ini?" Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Ini adalah penyanyi Bani Fulan. Apakah kau suka ia bernyanyi untukmu?" Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah memberikan alat kepada penyanyi ini untuk menyanyikan. Nah, ulama-ulama yang membolehkan musik juga berpendapat bahwa musik itu adalah muamalah duniawiyah, yang mana kaidah fikihnya jelas, al-aslu fil asya'il mubah, al-aslu fil asya'i ibahah, bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam muamalah dunia itu diperbolehkan hatta yadulla dalil ala tahrimiha, kecuali jika ditemukan dalil-dalil atau ilat yang menyebabkan itu tidak boleh. Ulama lain yaitu Syekh Ali Jum'ah, salah satu mufti di Al-Azhar, menyebutkan bahwa sebetulnya hukum musik itu ada dua. Dia bisa mubah. Dalam salah satu fatwanya menyebutkan wal ghina mubah, musik itu bisa mubah, makana diniyan au watoniyan au kana idharon lissururi wal farhi fil a'yadi wal munasibat. Musik dan nyanyian itu diperbolehkan jika di dalamnya termasuk musik religi, lagu kebangsaan, musik nuansa kebahagiaan, ma'amroati adami ikhtilati baina rijal wan nisa, dengan catatan tidak ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Namun ada juga musik yang tidak diperbolehkan. Ammal musiki wal aghani muharramah, musik yang tidak diperbolehkan, wahiyallati tulhi fi zikrillahi wa tadammanu asya'un mungkiratun wa mahduratun. Musik yang tidak boleh itu adalah musik yang melalaikan kita dari mengingat Allah dan mengandung konten-konten yang tidak diperbolehkan. Kemudian beliau menegaskan bahwa tidak ada dalil yang sahih yang sangat jelas mengharamkan musik kecuali dalil yang bersifat dhonni. Jamaah rahimakumullah, jadi sebetulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama sejak zaman dulu hingga saat ini menunjukkan bahwa permasalahan musik itu adalah permasalahan yang tidak ditemukan dalil yang pasti atau qat'i, baik dari Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' ulama. Jadi tidak ada pengharaman secara mutlak. Karena tidak ada dalil yang pasti, maka perbedaan ini semuanya bersifat dhonni dalalah. Maka penafsirannya menjadi ijtihadi subjektif. Untuk menyikapi ini, Muhammadiyah memiliki perspektif bahwa penggunaan musik atau alat-alat bunyian hukumnya dilihat dari bagaimana ilat atau alasan dibalik penggunaannya. Jadi ada 3 alasannya. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau seandainya musik, lagu, nyanyian itu di dalamnya ada keutamaan, ada kebaikan, maka ya itu diperbolehkan. Apalagi yang kemudian menimbulkan rasa kagum kepada Allah, menimbulkan rasa cinta kepada bangsa ini. Tapi ketika musik itu hanya bersifat main-main, tidak ada dampak signifikan, maka itu makruh. Namun kalau ada aspek negatif atau menimbulkan dampak negatif, bisa menjadi haram.
Apabila musik mendorong kepada perbuatan maksiat atau kemaksiatan, maka ini jelas hukumnya tidak diperbolehkan. Jamaah rahimakumullah, maka dapat disimpulkan di sini bahwa pada dasarnya musik itu diperbolehkan secara kondisinya atau ilatnya atau alasan dan hukumnya. Yang artinya ketika itu diperbolehkan, dilihat juga apa alasannya atau kondisinya. Ya, apakah memberikan dampak positif atau tidak. Kalau menimbulkan dampak positif, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya menimbulkan dampak negatif hingga kita melupakan untuk mengingat Allah, atau kemudian justru kita membayangkan yang tidak-tidak, maka di sini jatuhnya menjadi tidak boleh untuk kita gunakan atau kita nikmati musik itu. Jamaah rahimakumullah, jadi dengan kita membahas kajian tentang musik ini, kita lebih bijak mana musik-musik yang dalam memilah-milih ya, mana musik yang bisa kita dengarkan ya, mana musik yang kemudian kita tinggalkan, sehingga dengan adanya sikap yang bijak ini kita lebih menikmati sesuatu itu karena niatnya justru untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah. Dan semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.